Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi Debian dan juga perintah-perintah dasar Linux. Pertama-tama, Debian adalah sebuah sistem operasi yang sifatnya itu open source atau bisa dimodifikasi. Debian ini memiliki paket manajer apt dan lingkungan desktopnya itu menggunakan GNOME. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasi dari VirtualBox. Kemudian kita pilih New dan pilih Debian 64 bit. Kemudian beri nama. Selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan harddisk. Jumlah harddisk yang akan kita gunakan juga RAM-nya. Di sini saya menggunakan RAM-nya itu 1 GB. Kemudian untuk harddisknya itu menggunakan 8 GB. Selanjutnya kita pilih next, kemudian create. Selanjutnya kita masuk ke setting dan pilih di storage. Untuk DVD-nya atau untuk storage device-nya kita pilih file ISO yang telah kita siapkan sebelumnya. Setelah itu kita kembali dan pilih start. Setelah muncul tampilan seperti gambar yang ada di sebelah kanan, kita pilih graphical install. Kemudian di sini kita akan diminta untuk memilih bahasa. Kita pilih bahasa Inggris saja, kemudian continue. Selanjutnya kita juga akan diminta untuk memasukkan root password untuk kita masuk ke Debian-nya nanti. Selanjutnya kita juga akan diminta untuk membuat password untuk user dan untuk mengatur penyimpanannya. Di sini kita bisa menggunakan guide use entire disk atau yang kedua guide use entire disk and setup LVM. Untuk yang pertama itu kita tidak perlu membagi partisinya, sedangkan yang kedua itu kita harus membagi partisinya. Untuk membagi partisi kita hanya perlu membagi partisinya itu untuk Debian sendiri. Untuk penyimpanan rootnya itu minimal adalah 2 kali RAM. Jika tadi kita memilih RAM-nya itu 1 GB, maka untuk rootnya itu kita pilih 2 GB sebagai penyimpanan logikalnya. Kemudian untuk primary-nya itu adalah sisa dari yang sudah kita gunakan untuk rootnya tadi. Setelah membagi partisinya selesai, kita pilih finish partitioning and write change to disk. Setelah membagi partisi, selanjutnya adalah untuk mengkonfigurasi paket manajernya. Di sini karena kita tidak menggunakan media tambahan, jadi kita pilih no saja. Kemudian setelah itu kita akan diminta untuk memilih mirror networknya. Di sini kita pilih deb.debian.org saja, kemudian pilih continue. Setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan HTTP proxy. Di sini untuk memasukkannya itu kita masukkan saja debian.org yang tadi. Selanjutnya akan muncul kita akan memilih tampilannya. Di sini tidak perlu diubah-ubah. Kita lanjutkan saja ke continue. Selanjutnya untuk install group bootloader-nya kita pilih yes dan tunggu hingga tampilannya muncul seperti gambar yang di kanan. Untuk
penginstalan yang berhasil akan muncul seperti ini. Kemudian nanti kita akan diminta untuk memasukkan password root yang sebelumnya kita buat dan akan berhasil masuk ke software sistem operasi Debian-nya. Kemudian yang selanjutnya ada perintah-perintah dasar Linux. Yang pertama itu ada ls, di mana ls ini untuk menampilkan dokumen atau file yang ada pada direktori. Misalkan untuk melihat dokumen atau file tersebut, kita hanya perlu mengetikkan ls kemudian dokumennya, atau bisa langsung ls saja pada dokumennya. Selanjutnya ada mkdir. Mkdir ini adalah untuk membuat sebuah folder baru atau direktori baru. Cara penggunaannya itu kita hanya perlu menuliskan mkdir kemudian nama foldernya. Selanjutnya untuk touch, sama seperti membuat direktori baru, namun touch ini adalah untuk membuat file baru. Cara penggunaannya touch kemudian nama filenya. Untuk yang selanjutnya ada cp atau copy, digunakan untuk membuat duplikat dari sebuah direktori atau file. Kita bisa menggunakannya juga untuk menduplikat dan merename filenya, misalkan cp file pertama kemudian nama file barunya. Selanjutnya ada mv. Perintah ini bisa digunakan untuk memindahkan sebuah file atau direktori ke sebuah folder yang lain. Caranya hanya perlu mv kemudian nama file atau nama direktorinya, kemudian direktori tujuan. Selanjutnya ada nano. Di sini nano adalah untuk mengedit sebuah file. Kemudian ada rm atau rm-rf. Untuk rm ini penggunaannya adalah untuk menghapus file, sementara rm-rf ini adalah untuk menghapus direktori atau folder dengan isi banyak file di dalamnya. Kemudian ada cd. Di sini cd itu untuk membuka sebuah direktori. Untuk kembalinya itu kita hanya perlu menggunakan cd spasi titik-titik. Selanjutnya ada ll atau ls-l. Di sini adalah perintahnya itu untuk menampilkan permission dari setiap file atau direktori yang ada. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan permission. Di sini kita bisa menggunakan chmod. Untuk chmod -r itu adalah untuk mengatur atau menghapus permission read pada sebuah direktori atau file. Jadi pada saat kita menggunakan perintah ini, file yang kita cekal read-nya itu tidak bisa dibuka atau akan muncul permission denied. Kemudian chmod -w di sini untuk mencabut permission write pada direktori atau sebuah file. Jadi jika permission ini dicabut, maka kita tidak akan bisa mengubah file atau direktori tersebut, juga tidak bisa mengcopy, memindahkan ataupun menghapus. Kemudian yang selanjutnya adalah chmod -x, di mana jika perintah ini digunakan, maka direktori atau file yang dicekal itu tidak akan bisa dieksekusi. Selain untuk mencabut permission, ada juga perintah untuk memberikan permission, yaitu menggunakan plus di depannya. Misalkan chmod +r, berarti kita itu memberikan permission read pada direktori atau filenya. Kemudian begitupun dengan chmod +w juga chmod +x. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.